Halo guys, saya Anjeli. Saya Melisa. Kami mahasiswi Farmasi Universitas Samratulangi Manado, angkatan 2018. Nah, di video kali ini kami akan mempraktikkan konseling antara apoteker dengan pasien tentang cara penggunaan obat Nasal spray. Saya sebagai apoteker dan saya sebagai pasien. Jangan lupa langsung nonton ya guys. Selamat malam Mbak, perkenalkan saya Anjeli selaku apoteker di apotek ini. Mohon maaf ini dengan Mbak Melisa ya. Jadi di sini saya minta waktu Mbak sekitar 10 menit untuk konseling. Untuk konseling sendiri tujuannya untuk menjelaskan terkait pengobatan yang akan Mbak dapatkan, agar pengobatan yang Mbak dapat bisa berjalan secara optimal. Apakah Mbak bersedia? Memang harus ya Bu. Jadi ya itu konseling ini sebenarnya harus karena di sini kita juga akan menjelaskan terkait cara penggunaan obatnya. Jadi bagaimana Mbak? Oh iya boleh. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, tapi Mbak tenang saja karena apa yang akan Mbak sampaikan kami akan jaga kerahasiaannya. Nah, ini resepnya untuk Mbak sendiri ya, atas nama Mbak Melisa. Usianya berapa Mbak? 20 tahun. Kemudian apa ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada 0853 9407 7967. Oke, jadi di resep ini hanya ada satu obat, namanya Nasonex Mometasone Monohydrat ya. Sebelumnya Mbak punya alergi obat atau alergi makanan? Saya tidak punya alergi seperti itu, tapi saya punya alergi debu dan dingin. Oke. Untuk cara penggunaannya, apakah dokter sudah sampaikan ke Mbak? Iya sudah. Cara penggunaannya disemprotkan ke lubang hidung 2 kali. Oke. Jadi Mbak, obat ini digunakan 1 kali sehari. Nah, sebelum menggunakan obat ini, sebentar. Saya punya video cara menggunakan obat ini. Jadi sebelum menggunakan obat ini, Mbak terlebih dahulu cuci tangan dulu, terus kemudian ini sebelum menggunakan obat ini dibuka dulu tutupnya, terus dikocok, ya dikocok, kemudian dicoba disemprotkan ke udara. Kemudian ini ada videonya, terus saya lanjutkan. Jadi kepala Mbak dicondokkan ke depan, tutup lubang hidung sebelah, lalu obat ini ujungnya dimasukkan ke lubang hidung yang lain, lalu Mbak semprotkan 2 kali. Begitu juga ke lubang hidung sebelahnya. Dilakukan hal yang sama. Kemudian setelah selesai menggunakan obat ini, dibersihkan dengan tisu kering, lalu tutup dan simpan. Jangan lupa obat ini disimpan dari jangkauan anak-anak dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Apa ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas Mbak? Kalau misalnya penyakitnya sudah sembuh, kemudian obatnya belum habis, itu obatnya terus digunakan atau sudah bisa dihentikan? Ya, kalau sudah sembuh, penggunaan obatnya bisa dihentikan. Nah, saya juga mau menginformasi kalau ada teman Mbak atau keluarga Mbak yang punya gejala yang sama seperti Mbak, jangan dikasih obat ini karena reaksi tubuh Mbak dengan reaksi tubuh orang lain itu berbeda. Kalau misalnya penyakit saya belum sembuh, terus obatnya itu sudah habis, jadi bagaimana? Jadi nanti Mbak kembali lagi ke dokter dan konsultasikan ke dokternya. Apakah sudah jelas Mbak? Oh iya, informasinya sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, apakah Mbak bisa menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi?
Iya, jadi obat ini di resep tertulis 1 kali sehari. Kemudian sebelum menggunakan obat ini cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dibuka penutupnya, lalu disemprotkan dulu ke udara supaya bisa dites. Setelah itu tutup lubang hidung sebelah, kemudian kepala dicondongkan ke arah lubang hidung yang ditutup. Kemudian ujung dari obat ini dimasukkan ke lubang hidung yang sebelahnya lagi. Kemudian ujungnya dibersihkan kalau sudah habis digunakan, dan lakukan hal yang sama untuk lubang hidung yang sebelahnya lagi. Setelah itu obat ini disimpan dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak, kemudian dihindari dari cahaya matahari langsung. Oke. Jadi Mbak, saya jelaskan kembali ya. Obat ini digunakan 1 kali sehari. Jadi sebelum menggunakannya Mbak harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian tutup botol dari obat ini dibuka, lalu kepala Mbak dicondongkan ke depan, lalu tutup lubang hidung sebelah, lalu ujung obatnya dimasukkan ke lubang hidung sebelahnya, lalu semprot 2 kali. Kemudian lakukan hal yang sama ke lubang hidung yang sebelahnya. Setelah selesai menggunakan obat ini, ujungnya dibersihkan dengan tisu kering, lalu ditutup dan disimpan dari jangkauan anak-anak, dan disimpan juga terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Saya rasa sudah cukup dan Mbak juga sudah mengerti. Jadi ini ada kontak saya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, Mbak bisa hubungi saya. Jadi terima kasih Mbak, semoga lekas sembuh. Iya, makasih. Oke guys, itulah video kami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.